Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boy Ardiansyah, guru SKI MI Miftahul Ulum Balong Macetan Tarik Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG BEK 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Senin 19 Januari 2024 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja untuk kelas 6 dengan materi Sunan Gunung Jati. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oh, hadis. Angkat tangan sih. Oh, hadis. Selamat. Hadis. Topnya depan. Belajar. Pelajaran PKI kita mulai. Mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada waktu ini dapat kita serap dengan baik, kemudian nantinya akan bermanfaat di kemudian hari. Nafas, pilih doa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Sunan Gunung Jati. Ya, ada yang sudah pernah dengar nama Sunan Gunung Jati? Angkat tangan. Muhadis, tuh Sunan Gunung Jati. Nah, coba nama wali yang sangat ketahui siapa? Kenapa? Fahri Sunan Ampel. Tepuk tangan. Pernah? Lagi ada yang pernah tahu wali siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang, bagus. Sunan Derajat, Gresik, Sunan Kalijaga, ya. Apa? Giri. Sunan Giri, oke, bagus. Ya, Sunan Muria, oke. Lagi yang belum apa? Sunan Kudus. Sama materi kita hari ini yaitu Sunan Gunung Jati. Ya. Pembelajaran dari mempelajari Sunan Gunung Jati. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mengetahui peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Jadi Indonesia itu paling percepatan Islamisasi. Ya. Islamisasi itu yang belum Islam diislamkan itu eranya era Wali Songo. Meskipun dalam catatan sejarah Islam masuk ke Indonesia jauh sebelum ada Wali Songo. Salah satu bukti terkuat adalah adanya makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Itu tahunnya itu sama dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu khalifah berapa? Berapa terakhir itu? 4. Ya. Jadi masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu khalifah keempat di Indonesia itu sudah ada orang yang memeluk agama Islam. Dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Ya. Kalau di Jersey Yamen ada makam panjang Fatimah binti Maimun. Saya sudah buat video tentang makamnya di lokasi, tapi belum tak upload. Nanti saya upload. Baca sudah sebelum kita belum. Oke. Itu Syarif Hidayatullah, Muhammad Nurudin, Syekh Nurudin, Syekh Kami, Turkiya, Syekh Madhukurullah, dan Abdul Jati. Sedangkan dalam kata-kata beliau disebut Syekh Nurudin Ibrahim Ibnu Israel, Syarif Hidayatullah, Syekh Kami, Maulana Syekh Mahmud Rahmatullah, yang kemudian diangkat menjadi Sunan Gunung Jati. Dari sejumlah nama tersebut, yang paling dikenal di masyarakat adalah Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah yang pada masanya memerintahi kota Ismailiyah atau negeri Mesir. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati sudah rajin belajar, membaca, mengaji, dan mempelajari ilmu agama.
Ketika berusia 14 tahun, beliau sudah membaca bacaan yang paling tinggi isinya dengan mengibaratkan membaca buku yang sangat rahasia. Maksudnya, jalan yang mampu menguak maknanya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati dapat mengerti arti di balik buku tersebut. Sunan Gunung Jati memiliki seorang adik yang bernama Syarif Nurullah. Sebagai anak pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah secara otomatis mendapatkan hak untuk menggantikan posisi ayahnya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati memilih jalan lain. Setelah Syarif Abdullah meninggal, beliau memilih pulang ke Jawa bersama ibundanya Syarifah Bukaim untuk menciarkan ajaran agama Islam. Sedangkan kepemimpinan kota Ismailiyah atau negeri Mesir diserahkan kepada adiknya. Oke, cukup. Ini masih biografinya ya. Saya percepat ke perannya. Syarif Nurullah. Ambulamu kebas. Kemarin kesemutan. Hari ini mulai seperti ditusuk. Gejalaku balik lagi. Minum Neurobion Forte dengan 3 vitamin D bantu perbaiki kerusakan saraf dari sumbernya. Gejala nggak kambuh lagi. Ganti dengan Neurobion Forte. Melayani masuk sesak nafas, istirahat sampai ketemu, bukan sepanjang kota berjalan tanpa bekal. Dua, Tinggalan Purbakala membuktikan bahwa Cirebon telah berhubungan pula dengan budaya luar seperti Arab, India, Cina, dan Eropa. Akan tetapi, sebelum Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon, proses Islamisasi yang dilakukan oleh Haji Purwa, Syekh Nur Jati, dan Pangeran Cakrabuana atau Wala Sungsang hanya di dalam Cirebon karena pengaruh Hindu masih kuat di luar Cirebon. Kerajaan Pajajaran bahkan membuat aturan ketat untuk melarang pedagang Islam terlalu banyak masuk ke wilayah Cirebon. Hal ini berbanding terbalik ketika Sunan Gunung Jati sampai di Cirebon. Kondisi kehinduan secara bertahap berubah menjadi suasana keislaman hingga lahirnya Kesultanan Cirebon. Pengaruh Sunan Gunung Jati sebagai penyiar agama tentu memiliki peranan besar dalam pengislaman Cirebon. Terlebih setelah Cirebon memerdekakan diri dari pengaruh Pajajaran dan menjadi kesultanan yang merdeka dengan Sunan Gunung Jati sebagai sultan pertamanya. Banyak metode yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menarik minat masyarakat akan memeluk agama Islam, mulai dari perdagangan, perkawinan, jalur politik, dakwah, hingga penaklukan. Sunan Ampel menyusun aturan-aturan syariat Islam bagi orang-orang Jawa. Sunan Gresik mengubah pola motif batik, lurik, dan perlengkapan Buddha. Anak-anak telah melihat materi ini, ya. Anak-anak kita membuat kelompok dibagi menjadi 3, ya. Dibagi menjadi 3, terus baginya dibuat kelompok. Nanti saya kasih pertanyaan, ya. Coba berhitung mulai dari hadis 1 sampai 3. Dis 1. Saya kasih lembar kerja ya. Jadi ini benar, nanti saya jelaskan tugasnya. Oke. Sudah? Anak-anak, silakan salah satu mencatat apa yang mencatat. Ayo dikerjakan. Tadi sudah Ya, sudah sebutkan nama-nama nama-nama wali coba. Hadis yang tahu siapa? Walinya. Muhadis panuton. Ayo, coba kalau ngomong, ayo Fadli, ya caranya jangan misalnya sampai tahu semua, jangan di apa, diisi sendiri. Dan coba Fadli nama sebutkan nama satu kalian nanti Fadli. Nama ya. Fadli semua. Beri.
nomor 1. Nomor 1 ini siapa nih? Bapak ya. Tulis apa? Kelompok. Kalau bisa ya. Apa sih tugasnya? Bedanya itu dari kelompok. Kalau kelompok dibikin bersama, meskipun pelajaran apal, bakal harus ngomong wakil, masih apa tapi tidak boleh begitu. Ditakoni Arya, apa sih yang sudah dimengerti? Bisa, coba tulis dah. 1, nomor 1. Apa nih? Lebih sore, apa nih? Apa? Soal masih mau bawa ini apa tuh? Nah, jawaban nomor 1. Arya, siapa nama yang kamu sudah bilang? Sampai tulis. Nama aslinya? Raden Rahmat. Rasya, apa yang kamu tahu? Sunan Gresik. Pacar apa pacar? Iwan kita apa Iwan? Oke, loh, berkelompok ya, berkelompok. Nomor 1, nama wali yang kamu ketahui. Samin, siapa Samin? Nama wali yang kamu ketahui. Sudah ya. Sekarang nomor berapa nih? Eris. Wih, habis ya. Biografinya ditulis singkat saja. Lahirnya kapan, nama aslinya siapa, istrinya siapa, ya. Biografinya ditulis singkat saja. Ya. Nanti ada salah satu siswa yang presentasi. Untuk yang tidak. Pulpennya semua ditaruh. Lagu. Habis novel. Javin, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang pertama soalnya adalah nama-nama wali yang ada di Indonesia yang menyebarkan agama Islam. Sebutkan dulu nama, kelompok berapa, terus anggota kelompoknya siapa saja. Nama kelompok berapa? Ini dengarkan. Kelompok 2, nama anggotanya disebutkan. Oke, nomor 1 tadi soalnya adalah sebutkan nama-nama wali songo. Didengarkan. Kalau ada yang salah nanti dikoreksi ya. Ayo nomor 1. Oke, lengkap? Lengkap ya? Oke, nomor 2 biografi singkatnya.
isyarat. Oke, sudah. Nomor 3. Nomor 3, yang saya temukan apa? Apa ini? Dibantu ki baca ini. Oke, membangun jalan raya. Apa yang terakhir tadi? Membangun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi anak-anak perlu diingat bahwa Wali Songo itu dalam berdakwah tidak hanya ayo memeluk Islam, ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa, tapi juga apa namanya? Tadi ada pengobatan, terus ada membangun jalan raya. Nah itu juga bagian dari dakwah. Oh ini loh, Sunan Gunung Jati membangun jalan. Oke, lanjut ke kelompok 3. Baca kelompok 3. CEO. Yo. Nomor satu tadi soalnya adalah apa tadi sebutan nama paling semua. Bilang diri dengan apa yang bilang mana yang terus ada jalan mulia. Kurang 1. Oke. Ini berarti 8. Kelompok 3 kurang 1. Oke, enggak apa-apa. Lanjut nomor 2. Dengan menjadi bermalas dari Allah oleh Masehi. Salah satu wali Songo yang berdakwah di tanah Sunda. Ayatnya adalah dari Wadiwo Timur. Oke, nomor 3. Ini parane. Sunan Gunung Jati berdakwah dengan jalan memanfaatkan ilmu pengobatan untuk membangun ciptaan dan membangun jalan raya. Oke, bangun jalan raya ada 3 itu. Kasih aplaus ke kelompok nomor 3. Lanjut kelompok nomor 1. Mari kita sambut Ahmad Fahri. Mari, Bapak mari. Oke, Fahri soal nomor 1 tadi apa? Nama Wali Songo, sebutkan. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Musil, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria. Oke, lengkap ya, 9 ya. Lanjut. Sunan Gunung Jati atas kebijakanku lahir pada tahun 1460 Masehi. Berdakwah di kota Cirebon yang ada di Jawa Barat. Karena istrinya bernama aslinya Dasar Jawa, aslinya adalah Syarif Abdullah bin Nur. Nyai Rara Santang, istrinya bernama Kaunten dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ratu Binaon dan Pangeran Kijing. Mereka hanya membangun masjid, perdagangan, politik, membangun jalan raya, dan melakukan pengobatan. Sudah? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu tadi anak-anak. Jadi perang Sunan Giri dalam penyebaran Islam di Nusantara itu sangat krusial. Ya. Tadi yang paling penting adalah 1, membangun masjid, memprakarsai membangun masjid. Ya. Dulu masjid itu tidak hanya dibuat untuk sholat saja, ya, tapi juga untuk rapat-rapat masyarakat, ya, pertemuan masyarakat membahas misalnya tadi membangun jalan itu juga di masjid, terus pengobatan, ya, terus membangun
jalan. 3 ini poin yang harus diingat ya. 1 ukurannya yaitu apa? Bangun masjid. Bagus. Nomor 2 jalan raya. Politik. 3 Langsung jawabannya ya, Pak. ya jawabannya. Oke, anak-anak, harus kembali dulu sudah 40 Pak ya? Dibaca nomor 1 Haris. Haris. Sekarang evaluasi pembelajarannya adalah tadi yang pertama ya, ada 1 siswa yang tidak membawa buku. 1 ya. Kedua ya, kegiatan kelompok kurang efektif sebelum dievaluasi Pak Tuan. Kurang efektif dalam arti kalau berkelompok itu dikerjakan bersama, meskipun sampean apa? Meskipun sampean tahu, jangan Pak ini aku tahu langsung ditulis sendiri, temannya tidak apa? Tidak diajak bicara, tidak diminta pendapat. Ada yang seperti itu? Ada tadi ya. Terus selanjutnya yang ketiga, pemilihan. Hari ini kita belajar tentang siapa? Sunan Gunung Jati. Haris, Sunan Gunung Jati itu bermukim atau tinggal di mana? Sunan Gunung Jati itu bermukim atau tinggal di mana? Loh, Fahri. Tanah Sunda. Sunda itu maksud Jawa Barat, lebih tepatnya di Cirebon ya. Masih ingat Sunan Gunung Jati dalam berdakwah, poin-poin pentingnya tadi apa saja? Perannya 1, membangun masjid agung, jalan raya, membangun jalan raya, politik apa? Politik apa? Iya, maksudnya politik itu bagaimana lebih tinggi? Ya. Ada lagi yang sampai temukan? Mulai dengan Porda,
tanya. Ya, silakan boleh buka buku. Ya, siapa nama anak Sunan Gunung? Pangeran Maaf, Sunan Gunung Jati. Pangeran Sabda Tinggi. Pangeran Tinggi. apa? Tinggi. Oke, lanjut satunya. Apa Bin? Ratu Minang. betul itu. Ya. Terus coba kasih satu pertanyaan kepada sesama teman. Ya. Saya kasih waktu 30 detik untuk membuat pertanyaan. Oke, membuat pertanyaan. Ayo, nanti saya tunjuk siapa yang membuat pertanyaan. Bukan. Oke, sudah 30 detik untuk membuat. Oke, langsung. Rahasia. Apa soalnya saya? Belum, Fahri. Belum. Soalnya cari soalnya. Dawin. Soal. Tahun berapa Sunan Guru Jati 1450 Masehi. Ya. Lanjut, Fajar. Soalnya apa? Nama orang tua Sunan Gunung Jati. Fahri. Ada yang bisa menemukan? Nama orang tua Sunan Gunung Jati. Siapa ini? Nah, Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jalal dari Gujarat. Gujarat itu mana? India. Oke, lanjut Novel. Soalnya Novel. Nah, ya. Dijajah oleh sesepuh Kristiano. Tahun berapa? Tahun berapa? 1411. Sama jarak berapa tahun dengan lahirnya Sunan Giri? Sama penjajahan 3 tahun. 50 berapa? 1440 sama ya. Gapnya berapa tahun? 11 tahun. Oke, lanjut. Kaila, pertanyaannya apa Kaila? Belum. Tadi apa tadi? Apa bulan yang diberikan Pangeran Tatabuana kepada Syarif Hidayatullah? Apa? Gelare yang diberikan oleh siapa judulnya? Siapa Pangeran Cakrabuana. Sesungguhnya. Sekarang itu berapa kan? Oke. Oke, anak-anak, itu tadi materi kita sudah selesai dengan Sunan Gunung Jati. Pertanyaan terakhir, ya, saya ulang lagi, ya, Kaila, ya, nama asli Sunan Gunung Jati. Oke, Rasya, Sunan, tahun berapa? Lahir 1450, betul. Fajar tinggal di mana?
Sudah. Peran penyebaran Islam melalui apa? 1. Hadis. 2. 3. Karena 4. Ya, politik perdagangan tadi sudah. Oke, sudah. Sebelum pelajaran kita akhiri, anak-anak, mari kita membaca Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Al-Fatihah.